Halo guys, welcome back to this YouTube channel with me Minja again and again. Tapi kali ini, as you can see, tara, nih ada temennya Minja di sini yang bakalan kalau udah ada partner berarti cumber, aka curhatan member. Cuman cumber kali ini beda guys, nggak cuma sama member biasa, tapi sekarang udah bukan member lagi ya. Nanti kita kenalan langsung lah ya. Oke guys, without any further ado, let's begin our cumber with Mr. Alvin. Oke, hi guys. Oke, nah ini kan udah ada nih guest star kita. Coba boleh kali sir, would you like to introduce yourself first so our viewers can know you? Okay, hi guys. Okay, hi everyone. Okay, let me introduce myself. My name is Muhammad Alvin Naim. You can call me Alvin or Naim. Boleh manggilnya Alvin, juga boleh manggilnya Naim. Okay. Tapi biasanya anak-anak Bril manggilnya saya itu Mr. Alvin. Okay. Alvin. Naimnya harus Naim. Naim, gitu. Oke, jangan Naim. Oke. Different meaning. Yang tahu bahasa Arab pasti tahu. Apa tuh coba artinya namanya? Ya, kalau Naim, Naimun artinya orang tidur. Oke. Kalau Naim, kenikmatan, kebaikan, keelokan gitu. Oke. By the way, where are you from, sir? I come from Jambi. Saya berasal dari Jambi. Spesifiknya di Kota Bangko sama Sungai Manau. Oke, hai rakyat Sungai Manau. Hai, kalau ada yang sedaerah bisa komen di bawah ya nanti. Yang orang Sungai Manau mau ke Brilian, chat aja saya. Okay? Bener banget. Oke, by the way ini kan Mr. Alvin nih kita temanya cumber ya sir ya. Nah, emang sekarang Mr. Alvin udah jadi tutor guys, tapi dulunya member, right? Yeah, right. Nah, sebelum kita bakalan cerita dan mengulik gimana ceritanya kok bisa jadi member menjadi seorang tutor sekarang. Nah, gimana nih sir dulu backgroundnya waktu masih di Jambi ya kan? Mungkin bisa cerita dikit kegiatan atau kesibukannya sebelum datang ke Brilian. Dulu kalau kesibukannya sebelum datang ke Brilian, ketika masih di Jambi, ya statusnya tuh masih sebagai pelajar. Oke. Ya masih, ya ketika itu saya masih di MTS, oke, Madrasah Sanawiyah Sungai Manau. Dan setelah kegiatannya itu saya baru pindah sekolah ke Pulau Jawa. Saya sekolahnya di pondok pesantren. Oke. Di Pondok Modern Darussalam Gontor. Widih, berapa lama sir? Ya itu ngambilnya kelas taksifi atau kelas intensif itu ya 4 tahun gitu. 4 tahun. Berarti udah merantau tuh dari umur berapa? Kalau nggak salah umur 15-16 kalau nggak salah. Wow, gitu. Itu dilepas gitu aja sama keluarga? Iya, dilepas begitu aja. Nggak dijenguk, nggak diantar? Kalau diantar ya, tapi setelahnya itu nggak dijenguk gitu. Tapi nggak minta juga gitu. Wow. Emang mandiri dari sejak dini ya? Harus mandiri. Oke, mantap. Terus abis dari pondok, berapa lama di pondoknya? 4 tahun? 4 tahun. Terus abis itu apa lagi kegiatannya? Setelah itu kegiatannya, setelah saya habis dari pondok itu langsung ke kampung Inggris Pari, langsung ketemu sama Brilian. Oh, oke. Hold on sebentar ya guys ya. Jadi basically Mr. Alvin dulu waktu sekolah di MTS, abis itu langsung ke Pondok Gontor, baru di Pondok Gontor itu 4 tahun ya kan. Terus baru ke kampung Inggris. Nah, selama di pondok itu belajar apa aja? Wah, banyak sekali. Yang khususnya pasti belajar tentang ya agama gitu. Oke, agama. Dan ada yang spesial banget yang saya dapat itu sebelum ke Brilian, pasti ada relate-nya dong sama masalah tentang bahasa. Dulu ketika masih di pondok itu praktiknya itu 2 bahasa. Itu ada bahasa Arab dan ada bahasa Inggris gitu. Oke. Dan lebih dominannya ketika masih di pondok pesantren itu ke bahasa Arab gitu. Oke. Tapi dua-duanya tuh setiap hari, sir? Dua-duanya itu ya setiap hari. Tapi ada waktu-waktu tertentu kapan harus ngomong bahasa Arab, kapan harus ngomong bahasa Inggris. Pokoknya love banget lah gitu. Ada yang mondok juga nggak guys kayak Mr. Alvin? Kayaknya seru gitu ya kan kalau mondok tuh ada cerita tersendiri. Oh, gitu. banyak banget. Banyak banget ceritanya. Banyak gitu. ya guys. Oke, kita lanjut lagi ya nih ya sir ya. Kan Mr. Alvin di pondok ya kan. Terus notabene mostly pastinya belajar bahasa Arab dan juga religious thing. Nah, kenapa kok bisa tertarik buat belajar bahasa Inggris? Untuk masalah tertariknya belajar bahasa Inggris, yang pertama ketika itu saya bahasa Inggris itu cuma curious, cuma penasaran aja awal-awalnya itu. Itu ketika masih di MTS itu masih penasaran aja sama bahasa Inggris. Ketika udah di pondok udah mulai ngomong ini itu walaupun masih amburadul banget gitu. Dan kalau masalah tertariknya itu jujur aja sebenarnya saya untuk bahasa itu untuk showing keren-kerenan aja gitu sama teman-teman. Emang gitu. bener sih karena kan kadang ada orang yang belajar bahasa Inggris tuh karena ya pengen keren aja, pengen bisa atau enggak emang ada yang dikejar kayak beasiswa gitu. Tapi kalau misalnya emang pengen keren aja ya pengen keren aja, tapi nggak niat untuk hal yang negatif ya. Itu kerennya positif. itu pengen
wow aja gitu dalam bidang ilmu gitu, bukan untuk pamer, untuk caper, udah apa, bukan gitu. Nggak apa-apa, itu kan pamernya yang positif ya kan, pamer ilmu nggak ada pamer ilmu ya, it's okay. Oke, jadi berawal dari pengen keren nih, Sir. Terus pertama banget nih tahu bahasa Inggris, terus belajar bahasa Inggris pas di mana? Mungkin sebelum di pondok atau gimana? Tahu bahasa Inggrisnya itu sebenarnya dari kecil itu udah tahu, tetapi nggak terlalu merhatiin gitu. Dan ketika udah di MTS pun juga udah tahu, tapi nggak merhatiin juga. Kayak masa bodoh. Ketika udah di pondok kemarin, mungkin agak lebih sadar bahwa bahasa itu adalah penting gitu. Akhirnya mulai banyak-banyak praktik ngomong bahasa Inggris sama teman, sama pengurus, sama para ustadz ketika di sana gitu. Nah kalau Mister kan dari Jambi nih asalnya. Nah di Jambi itu gimana sih bahasa Inggris, masih kayak tabu atau kalau ada beberapa daerah yang kalau misalnya dia ngomong bahasa Inggris pasti bakal dikatain ngapain sih sok Inggris, kok nggak menghormatin bahasa kita sendiri. Kalau di sana gimana? Ya kalau dari based on my experience, dari pengalaman saya, kalau kita misalkan membawa suatu hal yang baru atau ngomong bahasa Inggris atau sesuatu yang baru lah gitu, kadang-kadang ada orang nggak paham, ada bilang ih sok banget sih, ih apaan sih lo, ih apalah koha gitu. Padahal niat kita baik kan, selama niat kita baik, ya walaupun nggak semua niat baik itu bisa diterima gitu. Benar. Tetapi selama itu hal yang baik tetap lakukan gitu. Kalau masalah untuk ada orang mau nerima atau nggak nerima, kayaknya bukan Jambi, semua tempat mungkin bisa aja kayak gitu. Tapi bahasa Inggris di sana gimana? Oke atau? Kalau menurut saya masih kurang. Masih gitu. Kurang ya, karena orang-orangnya pakai bahasa daerah mostly. Masih banyak pakai bahasa daerah, apalagi khususnya daerah saya di daerah Sungai Mana, daerah Bangko. Tapi saya yakin kok pasti banyak orang-orang daerah sana, orang dari daerah saya Pendalaman atau dari Bangko, dari Jambi itu pasti banyak yang pengen belajar bahasa Inggris. Pasti pada belajar bahasa Inggris. Nah, terus kan itu belajar bahasa Inggris dan mulai tahu bahasa Inggris. Nah, kalau tahu kampung Inggris dari mana dan dari kapan? Kalau tahu kampung Inggrisnya itu ketika masih dulu mondok. Gitu. Nah, gimana? Gini, jadi teman itu nyaran kan ngelihat gitu, Vin, lo mendingan ngasah bahasa Inggris lo gitu di kampung Inggris gitu. Tapi jelasnya pakai bahasa Arab ya ketika di pondok itu. Ya, kan nggak boleh ya bahasa Indonesia. Ya, kan nggak boleh bahasa Indonesia gitu. Akhirnya, kampung Inggris ya. Ketika di pondok pesantren saya itu ada namanya DCC gitu, yang internet untuk para santri gitu. Akhirnya saya searching tentang kampung Inggris Pare gitu. Jadi kampung itu gini, la. Akhirnya saya tertarik gitu untuk pergi ke sana gitu. Ya udah, itu awal mulanya saya tahu kampung Inggris itu dari teman dan dari internet. Gitu. Tapi tahu Brilliant atau belum? Ketika itu langsung saya lihat tuh Brilliant. Kenapa tuh? Kenapa? Coba. Karena saya suka yang bentuk suasana yang kayak alam langsung gitu. Ada rumput, ada tanaman gantung. Jadi enak, sejuk gitu. Dan seru juga gitu kalau belajar di tempat terbuka, nggak selalu tertutup gitu. Bener. Makanya langsung jatuh cinta, jatuh hati langsung sama Brilliant gitu. Lihat hijau-hijaunya itu. Karena kan di pondok udah tertutup ya? Enggak juga. Tapi bikin nyaman belajar aja ketika ngeliat di Brilliant itu. Gitu. Terus first impressionnya pas pertama kali datang ke Brilliant gimana? First impression ketika pertama kali gue datang ke Brilliant itu Masya Allah kali. Itu ngelihatnya itu wow, amazing banget, wah indah banget, wah nyaman banget. Gimana enggak, ini pertama kali soalnya ngerasain belajar di atas rumput, karpet rumput kayak gitu. Itu rasanya nyaman banget. Bisa kaki-kaki gini, bisa guling-guling gitu. Baca buku sambil tiduran juga enak gitu. Makanya first impression itu langsung wah, ini nyaman banget gue untuk belajar di sini nih. Gue serius belajarnya gini. Pasti seru-seru juga nih suasana di sini gitu. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? Waktu pertama itu jadi member ya? Tahun berapa sih? Itu kalau nggak salah, kalau saya ingat itu ya 2019 awal atau 2018 akhir. Hitungannya 2019 awal lah. 2019 awal. So it's been 4 years, almost. Almost 4 years. Wow, udah lama guys, nih sesepuh ya. Punten. Enggak kok, baru 4 tahun doang gitu. Yang lainnya udah ada di atas saya, udah ada 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Tapi rencananya kayaknya lama deh. Sampai S3. Boleh. Jadi mending buruan kesini biar ketemu Mr. Alvin pas masih belum beristri ya kan. Oke, yang mau daftar silahkan hubungi nomor di bawah ini, oke? So it was in 2019 you came here as a new member. Yes, right. Ada cerita seru apa nih kira-kira pas pertama masuk kelas atau pertama masuk camp nih pas Mister jadi member ya dulu? Coba mungkin bisa di-share sama yang lagi nonton nih. Oke. Kalau pengalaman saya ketika jadi member di Brilliant, yang pertama saya dulu itu bukan langsung member reguler gitu. Apa jadinya? Saya dulu langsung ngambil kelas private.
Oke, private class. Ya. Terus menarik nih. Akhirnya pada awalnya saya kan ngambil private class itu kelas grammar. Oke, kelas grammar. Oke, so I was studying about the structure and time. Setelah saya ngambil kelas grammar itu baru saya masuk ke kelas reguler. Ketika saya belajar di kelas private itu nyaman banget gitu. Soalnya saya bisa langsung face to face sama pengajarnya gitu. Exactly. Jadi saya penasaran tentang hal ini, tentang hal itu. Oh, bagaimana cara mengaplikasikan bahasa Inggrisnya? Saya langsung nanya gitu ke tutornya. Tapi lama-lama itu saya ngambil kelas private ini sekitar 6 bulan lebih. Kalau dihitung bisa sampai 8 bulan. Wow, gitu. Akhirnya setelah 8 bulan itu baru saya masuk ke kelas regular. Ketika itu langsung saya masuk ke kelas pre-intermediate. Kenapa tuh dari private kok jadi reguler dan sampai 6 bulan di kelas private? Ya. Wow, gila sih itu lama banget guys. Alasan kenapa mau masuk kenapa? kelas regular, saya mikir gini. Lah kalau saya cuma belajar bahasa Inggris sendiri, nggak dipraktekin sama teman di kelas, nggak praktekin sama di sana sini, sambil juga cari kenalan gitu, ya kayak nggak guna banget kan bahasa Inggris kan kita untuk ngomong gitu. Bener. Kalau saya mikirin tata bahasanya mulu gitu, nggak akan selesai nih. Mendingan saya masuk ke kelas reguler. Ya alhamdulillah ketika itu langsung masuk ke kelas pre-intermediate dan ketemu sama teman-teman yang seru gitu. Mantep. Jadi pre-intermediate. So how was your first ever pre-intermediate class at that moment? I can say it's very wonderful. Okay, I found with a lot of people in the class, they are fluent English enough. Mereka bahasa Inggrisnya itu udah mantap banget, jago banget, udah confident. Jadi orang introvert kayak saya dulu mudah mereka ajak gitu. Dulu saya kelas private itu masih introvert banget, masih pendiam, masih belum mau terbuka banget gitu loh sama member-member yang lain, entah tuh di camp ataupun di Brilliant gitu. Masih terbawa aura pondok juga ya mungkin kayak. Saya pun dulu waktu di pondok ya agak pendiam juga gitu, nggak terlalu aktif. Tapi itu nyesel juga sih kenapa taruh. Kalau saya mau balik ke waktu dulu, saya pengen bergerak kalau bisa gitu. Kayak sekarang ini kayak sekarang gitu. Kenapa? So you don't need to be shy, oke? Gak usah malu gitu kalau pengen nunjukin bakat apa yang kalian bisa. Kan niatnya baik gitu. Express yourself. Yes, right. Terus nih, kan tadi ceritanya itu ada teman-teman di pre-intermediate yang bahasa Inggrisnya udah bagus. Nah, kelas reguler pertama Mister tuh ada cerita menarik apa di situ? Mungkin kayak kan banyak nih teman-teman yang dari luar daerah atau mungkin yang udah profesinya di atas kita dan lain sebagainya. Coba ceritain nih. Wah, itu banyak sekali itu. Gimana? Dulu ada saya di kelas pre-intermediate itu, kan pertama kali masuk ke kelas tuh, kan langsung perkenalan. Hai, nama saya kayak my name bla 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 bla. Dari sini. Ada yang mengatakan dia itu adalah sebagai mahasiswa, ada yang mengatakan sebagai masih pelajar, ada yang baru tamat SMA dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada pengalaman seru ketika di kelas itu. Ketika lagi main game di pelajaran vocabulary itu main game seru-seruan, ada yang kena hukuman kena tepung lah, ada yang suruh lari-lari lah, ada yang fashion show lah, ada yang suruh nyanyi lah. Fashion show? Iya. Punishment-nya fashion show? Iya. Tapi gayanya bukan gaya yang elegan, tapi harus aneh-aneh gitu. Oke. Ada yang aneh-aneh tapi bikin semua orang ketawa gitu ngelihatnya. Iya. Ketika udah selesai itu seru-serunya di kelas, ada hal yang lebih mengejutkan dan seru lagi. Ketika mau perpisahan kelas. Oh, pas programnya udah selesai? Programnya udah selesai. Gimana? Itu kan lagi nongkrong itu di kafe. Itu namanya Cokolata dulu tuh. Di Cokolata, yang di sana. Akhirnya kan ngumpul bareng anak-anak kelas. Lah, ngomong, guys, gue mau jujur. Gue heran, mau jujur apa? Ini perasaan orang gak ada masalah gitu, kata gue gitu dalam hati. Mau jujur, sebenarnya saya bukan mahasiswa hubungan internasional semester 4. Sebenarnya saya dulu mantan pramugari dari Batik Air bla 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 gitu. Lah, saya terkejut gitu. Iya kah? Beneran Kak? Gitu kata saya, beneran Kak? Iya gitu. Ya, saya cuma nyembunyiin identitas saja. Dan tuh ada yang lebih mengejutkan lagi. Saya nggak sebutin namanya ya gitu. Dia kenalin diri, oke saya juga mau jujur. Sebenarnya saya juga bukan mahasiswa Ilkom gitu kayak gitu. Saya adalah dosen di salah satu universitas yang ada di Makassar gitu. Saya flashback keingat di kelas. Sumpah, Masya Allah, sumpah anjir. Gua ngaplok kepala dosen pakai tepung gitu. Sumpah dah gue kejut banget gitu. Gue langsung ngomong teman di samping itu sama-sama tamat SMA gitu. Bilangnya, lu kemarin naplok dia pakai tepung juga ya gitu. Pas anjir dia. Pas banget gitu. Dan tuh gue ngomong lagi sama teman yang satunya lagi. Lu minta maaf lu kata-kata. Lu juga Alvin lu juga nyaplok pakai tepung lo kemarin. Kan nyaploknya tepung gini kan bahasa colek. Gue dulu enggak kayak gitu, kayak gini. Kayak ngaplok gitu. Soalnya pertama kali jadi orang happy gitu. Iya sih. Dari introvert ke extrovert.
Oke, berarti backgroundnya dari mana-mana ya? Ini emang sebenarnya aku tahu sih backgroundnya dari segala macam, tapi nggak expect juga sampai ada dosen, terus pramugari di kelas yang awalnya nggak tahu sama sekali. Tapi mereka biasa aja kayak nggak mengintimidate atau enggak, biasa aja. Mereka friendly satu sama lain dan bahkan support satu sama lain. Kalau belajar di sini, insya Allah disupport satu sama lain. Apalagi udah di kelas gitu. Mantap. Tapi masih keinginan kayaknya juga sekarang. Gue nggak kebayang deh kalau gue jadi mahasiswanya gitu loh. Nah itu tadi kan cerita yang di kelas ya kan. Oke, itu emang seru banget. Tapi kalau di camp gimana, Sir? Ada cerita menarik apa? Oke, kalau cerita di camp itu lebih banyak lagi ceritanya daripada di kelas. Oh iya, karena lebih sering di camp. Karena lebih sering di camp ketika itu. Kalau cerita pertama yang banyak di camp, pertama kali saya datang ke Brilliant itu nge-campnya itu di camp Mr. Arnold. Mr. Arnold 3223 homestay. Iya. Itu camp homestay Mr. Arnold. Itu pertama kali saya di sana. Kalau masalah kegiatannya itu banyak banget kalau kegiatan di camp dan itu juga seru, sumpah. Pertama kali saya datang ke sana, saya langsung disambut gitu, welcome gitu. Hi newcomer, new member gitu, newbie gitu. Kalau gua mah ketika itu, ya gitu. Masih kayak agak canggung-canggungan gitu. Akhirnya masuk ke kamar, dapat kamar ini dan ini. Dan langsung malam itu langsung perkenalan. Where do you come from? Bla 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 bla. Ada yang lancar, ada yang nggak lancar, ada yang seru-seru juga. Yang penting tuh saling support selama di camp gitu. Akhirnya ketika udah baru 1 hari aja kenal sama teman satu camp, itu udah langsung akrab gitu, langsung diajak ngomong bahasa Inggris bareng, langsung diajak makan, langsung ajak ke kafe, langsung ceritain kamu Inggris gimana. Itu sumpah itu berkenang banget waktu pertama kali di sana gitu. Tuh dengerin. Jadi kalau kamu masih insecure dan overthinking, aduh gimana aku dari rumah sendirian, nggak punya temen, takut nggak punya temen di sini, nggak mungkin tuh. Nggak mungkin. Dari ceritanya Mr. Alvin yang 2019 aja kayak gitu. Sekarang pun juga masih kayak gitu kok, iya kan? Iya. Nah, banyak yang welcome. Bener banget. Terus lagian ya guys, kalau misalnya nggak punya teman dari daerah kamu, itu wajar-wajar aja kan, nggak semua orang punya waktu dan juga punya niat buat belajar jauh-jauh ke sini kan. Jadi kalau kamu bisa punya niat buat belajar ke sini, datang jauh-jauh ke sini dan juga belajar di sini, ya it's such a good thing ya kan. Terus lanjut nih Sir, ini sebelum Mister jadi tutor nih, last questionnya pas jadi member. Progres belajar Mr. Alvin dulu gimana? Mungkin kan ada beberapa orang yang grammarnya nol banget, awalnya nggak tahu tenses sama sekali, terus jadi improve, jadi tahu, jadi bisa make pronunciation, vocabulary-nya juga lebih banyak. Kalau misalnya gimana? Kalau saya dulu, untuk proses saya belajar bahasa Inggris, saya tipikal orangnya itu lebih banyak membaca terlebih dahulu gitu. Contoh, yang maksud saya membaca di sini bukan berarti saya baca kamus, baca buku. Saya baca situasi lingkungan saya dulu. Contoh, saya baca dari diri saya dulu. Progres saya belajar, sebelum saya mulai belajar, saya pasti memikirkan hal ini dulu. Apa saya dan siapa saya? Yang kedua, apa yang menyebabkan saya fokus untuk belajar? Yang ketiga, apa yang menyebabkan saya itu tidak fokus belajar? Apa tadi yang pertama? Yang pertama, siapa saya? Dan apa saya? Yang kedua, apa yang menyebabkan saya itu fokus untuk belajar? Yang ketiga, apa yang menyebabkan saya itu tidak fokus untuk belajar? Kenapa? Karena ini basicnya kita harus tahu dulu niat atau sungguh-sungguhnya kita untuk belajar dari 3 ini. Kalau udah bisa jawab dari 3 ini, baru kalian boleh mulai untuk belajar. Gitu. Sebelum kalian mulai belajar pun harus juga ingat satu hal. Carilah metode belajar yang nyaman sama diri kalian. Penting. Itu. Ini untuk belajar diri sendiri ya, bukan untuk kelompok ya, tapi untuk diri sendiri. Kalau kalian udah menemukan metode belajar yang nyaman untuk diri kalian, kalian akan mudah dalam menyerap hal apapun. Jadi sebelum mulai belajar, mau kemanapun itu, carilah jati diri sendiri dulu. Gue cocoknya belajar gini, gue cocoknya gini. Gue cocoknya belajar sambil dengerin. Gue cocoknya pakai visual. Gue cocoknya gini. Cari dari sekarang. Yang bisa menjawab itu semua cuma kamu. Anda. Cuma kamu doang. Bukan saya. Kalau Mister dulu gimana belajarnya? Kan udah menganalisis 3 hal itu. Terus progresnya gimana? Mulai grammar, vocabnya. Grammar dulu deh, mungkin kan paling banyak dipikirin orang nih. Kalau bagi saya sendiri, grammar itu kalau untuk bahasa Inggris harus gitu. Grammar itu harus. Kenapa? Kenapa? Karena itu adalah sebagai acuan atau sebagai lampu lalu lintas gitu. Biar nggak terlalu banyak kesalahan di sana sini. Tetapi jangan mematokkan semua bahasa Inggris itu adalah grammar. Benar. Itu benar.
Tergantung sama tujuan kita masing-masing dalam mempelajari bahasa Inggris. Ada yang goalsnya itu cuma untuk ngomong doang, untuk speaking. Ada goalsnya itu untuk yang deep learning. Ada yang belajar bahasa Inggrisnya untuk ikut tes ini, TOEFL, IELTS, TOEIC dan sebagainya. Tergantung sama tujuan masing-masing. Kalau bagi saya pribadi, kita harus tahu grammar. Bukan berarti kita tuh harus mendalami, kalau kita ngomong bahasa Inggris tuh harus sesuai dengan grammar, itu enggak. Itu proses saya dalam grammar. Makanya kalau saya untuk pengaplikasian dari diri saya sendiri untuk grammar, saya bikin kalimat sendiri dan tuh kalau saya coba ubah kosakatanya dan saya praktik untuk ngomong sendiri gitu. Lama-lama akan keasah sendiri. Itu yang saya rasakan dan saya aplikasikan ke dalam speaking. Saya nggak mungkin dong kalau kita ngomong bahasa Inggris dalam full grammar, nggak mungkin. Kita pun sendiri orang Indonesia juga nggak ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan gitu. Oke. Kalau untuk mata pelajaran yang lain kayak kosakata bahasa Inggris, nah ini saya kasih tips ke kalian semua. Apa nih? Andai kata kalau ada sesuatu kosakata yang nggak kalian ketahui dan kalian itu wondering about that, itu bertanya-tanya ini apa ya bahasa Inggrisnya, langsung buka HP nggak apa-apa, langsung tanya ke teman nggak apa-apa. Gitu. Dan langsung diingat. Tergantung kalian cara mengingatnya gimana. Mau diingatnya ditulis, itu nggak apa-apa. Mau diingat-ingat terus nggak apa-apa juga. Yang penting setelah kalian mencari tahu, ditulis atau diingat, sering-sering mengulang. Sering-sering mengulang. Lama-lama itu akan ketanam di otak dan spontan nanti diucapinnya. Repetition itu penting guys dalam bahasa Inggris ya terutama. Terus kalau Mr. Alvin dulu, by the way, vocab itu udah punya banyak atau belum? Terus grammar udah tahu tensis atau belum dulu sebelum ke Brilian tahu tensisnya itu tahu doang tapi nggak tahu make. Oke. Tahu doang teorinya doang tapi nggak tahu makainya itu gimana gitu. Makanya pada akhirnya saya itu ngambil kelas private. Ini kalimat ini gimana? Ini gimana gitu. Oke. Kalau vocab saya lebih banyak ke menghafal dan baca buku. Dan juga sering praktik sama teman gitu. Proses belajar saya kayak gitu. Kalau saya untuk masalah hafalan dan mencari kosakata baru atau expression baru, saya cari orang ini istilahnya kayak do you know open Oke. Saya duduk di Brilian, saya kayak gini, yang ngomong bahasa Inggris sama saya 15 menit saya kasih uang 10.000. Oh iya. Ya. Karena saya pengen cari, ketika itu saya masih belum terlalu berani untuk ngomong, ketika itu masih kelas private gitu, belum berani ngomong sama orang lain gitu. Akhirnya ada orang mau datang ke saya, udah cukup dengerin saya membaca bahasa Inggris, saya kasih Anda uang 10.000. Nih saya kasih dia kertas, coba koreksi dong hafalan saya, gitu. Itu masih dulu, tapi sekarang enggak. Ketika udah 2 bulan, 3 bulan ketika udah sebulan, 2 bulan, itu udah langsung mudah berbaur gitu. Apalagi kalian orangnya mudah asik dan mudah berbaur. Pasti seru, pasti bahagia di Brilian. Asli. Itu sih udah nggak perlu dipikirin lagi ya, udah pasti. Oke, nah this part ini yang paling I wondering dan paling aku kepoin. Pastinya kamu semua juga nih guys ya. Kan dulu jadi member 2019. Berapa lama belajarnya? Sekitar 9 bulan. 9 bulan, berarti nggak sampai 1 tahun. Iya. Tapi sekarang udah jadi tutor. Nah itu gimana ceritanya? Coba ceritain Sir. Pastinya orang-orang yang lagi nonton juga kepo dong. Loh kok bisa nih gitu. Cerita jadi tutornya gimana ya? Iya. Jadi gini. Kan setelah saya belajar private itu sekitar 6 bulan lebih dan sekitar 1,5 bulan itu di kelas reguler, terbisit di otak saya gitu. Saya dengar pepatah dulu ketika di pondok, ini khairut ta'allum at-ta'lim. Sebaik-baiknya belajar adalah mengajar. Bukan doa. Kan aku nggak tahu ya. Masya Allah. Kayak khairut ta'allum at-ta'lim. Kalau salah, mohon maaf, mohon diislah ya, mohon dibenerin. Mohon maaf kalau salah. Kalau gitu. salah dihujat aja nggak apa-apa, kita menerima. Artinya itu sebaik-baiknya belajar adalah mengajar gitu. Jadi saya tuh terbesit langsung pengen coba apa yang udah saya pelajari, yang sudah saya dapat, itu pengen saya share ke teman-teman yang ada di camp. Niatnya teman-teman yang ada di camp. Tapi merasanya itu kalau lebih terjadwal, lebih tertata, lebih apa, dan ketika itu saya juga nggak ada kesibukan yang lain, entah masuk kuliah, entah masuk apa, akhirnya saya mencalonkan diri menjadi leader camp dan tutor camp terlebih dahulu. Oke, itu sebelum jadi tutor kelas. Iya. Oke, terus saya datang ke Mr. Rizky dan Mr. Doli. Saya pengen jadi leader camp. Pertama kali leader camp tutor campnya itu di camp Komando, camp 11. Yang warna putih. Serba putih semuanya itu. Tapi seru banget. Itu pengalaman pertama kali saya jadi tutor di sana gitu. Itu yang untuk leader camp sama tutor camp. Kalau yang untuk tutor kelasnya,
ketika saya udah ngajar di camp itu kalau nggak salah 2 bulan, hampir 3 bulan. Ketika itu saya ditawari oleh Mr. C, Mr. Andre. Makasih banget Mr. Andre, I love you. Gitu. By the way, buat yang belum tahu Mr. Andre yang pernah di YouTube ini yang kemarin yang bilang grammar itu penting atau nggak penting. Lanjut. Akhirnya beliau menawarkan ke saya untuk mengajar di Brilian. Akhirnya saya pun menerima gitu. Sambil juga untuk mengasah ilmu dan ingat lagi sama teori yang ada di otak saya itu, khairut ta'allum at-ta'lim. Sebabnya belajar adalah mengajar. Pada awalnya itu cuma curious doang gimana untuk mengajar itu. Gitu. Akhirnya lama-lama akhirnya nyaman gitu mengajar di Brilian. Udah ketemu tutornya seru, tempatnya seru, ketemu sama membernya lucu-lucu, seru-seru, happy-happy, heboh-heboh, bikin saya lebih semangat lagi untuk ngajarnya. Makanya itu nggak nyesel gitu. So basically guys, ini mungkin kamu pada agak bingung ya, tutor camp, leader camp, tutor kelas. Jadi gini, kalau leader ataupun tutor camp itu dia yang ngajar dan stay-nya di camp bareng sama kamu. Jadi nanti kalau misalnya kamu ada materi yang nggak kamu tahu, kamu bisa tanya langsung ke leader sama tutornya, karena kan tinggalnya bareng. Nah kalau tutor di kelas itu ngajarnya pas programnya di kelas juga. Nah kayak Mr. Alvin, dia double nih, tutor camp iya, tutor kelas iya gitu. Oke, get it kan? Terus kalau di kelas, pengalaman pertama ngajar di kelas gimana? Awkward kah atau kayak bingung nyampein apa atau gimana? Kalau pertama kali pengalaman mengajar di kelas, itu bukan di awkwardnya, bukan di canggungnya, bukan di malunya atau nggak beraninya gitu. Apanya tuh? Yang ketika itu yang belum saya bisa meyakinkan diri sendiri adalah apakah dalam cara saya menyampaikan materi, nada suara saya, mimik saya nyamankah dari para siswa. Tapi alhamdulillah first impression itu mereka pada senang semua. Gitu. Bagus dong berarti. Ya, senang gitu. Okay. Itu pertama kali ngajarin itu kelas speaking. Kelas speaking sama kelas vocabulary. Tapi kelas speaking pertama itu selama 2 minggu, sama vocabulary juga 2 minggu. Tapi ketika pertama kali ngajar kelas speaking, itu udah langsung keluar nih kayak gua yang bacot sekarang. Yang member yang pernah belajar di kelas saya pasti tahu saya gimana orangnya gitu. Terus tipe-tipe member kayak gimana? Aduh, tipe-tipe member. Ini kan pasti banyak yang pada kepo. Ada nggak ya kira-kira yang sama kayak aku, mungkin introvert, extrovert, atau nyablak, atau belajarnya ngaco? Bukan belajar yang ngomongnya ngaco gitu. Ya gimana nih? Ada tipe apa aja yang udah Mr. Alvin jumpain? Sumpah, itu kalau masalah tipe-tipe member itu banyak banget. Apa aja yang nggak bisa saya hitung. Istilahnya kayak 1001 sifat itu ada lah gitu selama di kelas gitu. Selama di Brilian, selama di kelas. Sama aja gitu. Akhirnya gini, tipikal yang pertama, yang paling banyak saya temui, tipe pertama adalah ambisius. Ambisius. Ada ambisiusnya itu, wah saya paham, saya harus bisa. Mister, ini apa artinya sir? Sir, yang ini gimana? Sir, ulangin sir, ini nggak paham. Oke, saya ulangin gitu. Ada yang tipikal kayak gitu. Yang kedua, ada yang tipikal malu-malu nanya, tapi dia punya teman yang berani ngomong, berani bacot gitu. Lo bantu nanyain dong gitu. Oh ya sir, ini apa yang maksudnya? Lah, tadi kan kamu udah nanya juga. Nggak apa-apa sir, pengen nanya lagi. Padahal saya tahu tuh, padahal teman di sampingnya itu. Ada yang kayak gitu, masih malu-malu gitu. Tapi lama-lama nanti udah berani sendiri karena udah diasah sama temannya. Ada juga tipikal member yang heboh di kelas. Hebohnya itu bisa bikin hidupin suasana kelas. Contoh, sering bikin joke, sering bikin bikin happy di kelas, sering bikin istilahnya kayak ngeprank atau roasting atau apa gitu. Pokoknya bikin happy deh di kelas gitu. Ada tipikal member yang kayak gitu juga. Dia pokoknya yang paling stand out, menonjol dan dia bisa mempengaruhi seisi kelasnya gitu. Dia yang megang kelas itu. Gitu loh. Gue yang punya kelas. Kalau bagi saya sendiri, tipikal member kayak gitu nggak apa-apa gitu. Mau sifatnya bagaimanapun nggak apa-apa. Yang penting selama di Brilian harus mendapatkan bahasa Inggrisnya itu. Terserah mau metode belajarnya gimana, sifatnya gimana, tipe-tipenya di mana. Pokoknya sebelum keluar dari Brilian kalian harus bisa ngomong bahasa Inggris. Ingat itu goalnya, oke? Itu. Terus yang paling Mister inget atau yang paling Mister suka tipe yang mana membernya? Saya paling suka tipikal member yang aktif di kelas. Walaupun bisa dibilang dia itu kalau masalah dalam materi bahasa Inggris tuh nggak pintar-pintar amat gitu, nggak pintar-pintar amat. Tapi dia itu punya niat untuk belajar dan dia itu selalu memberikan aura positif di kelas. Oh ini gimana guys? Oh how do we say in English? Ini apa bahasa Inggrisnya itu? Dia nanya, dia sadar diri daripada orang yang ini apa ya bahasa Inggrisnya? Apa ya bahasa Inggrisnya? Dia udah tahu kalau otaknya itu bukan kamus. Masih juga nanya. Iya tanyalah ke tutor, tanya ke teman gitu. Saya suka banget
member yang suka bertanya kayak gitu. Sir, ini apa bahasa Inggrisnya? So, sir, ini gimana? Sir, gimana kalau gini? Gini. Saya suka banget gitu. Apalagi yang ngajak temannya di kelas untuk ngomong bahasa Inggris. Ya, Walaupun belepotan, tapi bikin orang lain juga mau ngomong gitu. Lebih baik kalian punya teman yang kayak gitu. Iya. Benar, lebih cepat memacu untuk bahasa Inggris kalian. Lagian it doesn't matter kan kalau bahasa Inggrisnya masih kayak rancu atau Iya, kan kita belajar. Grammatical errors, pronunciation-nya masih belum jelas, terus vocabnya masih terbatas. Tapi kalau kita ngomong tuh terus-menerus, nanti bakalan terbiasa. Yes, right. Tanpa kita sadari gitu. Need the progress. Nah ya, justru kalau kita force ourselves terus push to the limit sampai maksimum banget, kadang kita stress, terus overthinking, akhirnya jadi insecure lagi, Yes. stuck. Ya, kayak stuck lagi tuh. Bener. Nah, mungkin buat yang belum bisa banget nih, Sir, ada kali tips-tips belajar bahasa Inggris dari Mr. Alvin. Oke, tips-tips untuk belajar bahasa Inggris dari saya. Oke, gini, singkat aja ya. Oke, Yang pertama, imitate. Apa arti imitate? meniru. Meniru. Oke, tirulah native speaker ataupun dari film, dari movie, dari lagu, dari song yang kalian dengar, entah itu kata ataupun kalimat, dan kalian tiru, kalian ulangin aja sendiri gitu. Tiru aja, nanti cara bacanya, nadanya akan keasah sendiri. Bener. Yang kedua, sering-sering praktek sama diri sendiri. Entah itu dengan cara ngomong ke kaca, ngomong ke dinding, atau lagi kerja sambil ngomong sendiri, ataupun ngerekam suara sendiri pakai HP gitu. Dan itu didengarin lagi, nanti lama-lama akan keasah juga gitu. Yang ketiga, ini tergolong yang paling penting banget, yaitu memiliki partner dalam berbicara bahasa Inggris, baik secara offline ataupun online. Oke, saya saranin kalau untuk zaman sekarang itu offline juga banyak, online juga banyak. Tetapi kalau mau offline, banyak-banyak cari teman, oke? Langsung ngomong, langsung ngobrol, langsung bikin grup. Kalau yang untuk online itu download aja aplikasi bahasa Inggris gitu. Pasti banyak ketemu partner yang mau nemenin untuk berbicara bahasa Inggris. Bener. By the way, thank you udah ngasih tips yang mantep banget ya, Sir ya. Terus nih, Mr. Alvin di sini masih lama lagi kan? Atau gimana? Masih lama. Masih lama. Terus goals kedepannya apa nih? Mungkin setelah selesai dari Brilliant atau pas lagi di Brilliant, kedepannya mau apa? Mau ngapain? Oke, masalah goals ya. Tujuan kedepannya. Saya banyak punya opsi untuk masalah kedepannya. Tapi saya utamain itu ada dua hal. Apa tuh? Kalau opsi yang pertama, setelah saya di Brilliant, rencananya mau balik ke desa. Balik ke kampung. Oke, ke Jambi. Itu ke Jambi atau Sungai Manau gitu. Pengen coba entah tuh buka kursus atau ikut mengajar atau ikut kontribusi masalah pendidikan lah di sana gitu. Mengabdi lah ya. Ya mengabdi gitu. Kalau yang kedua mungkin kemungkinan besar saya akan tinggal di Pare. Gitu. Serius. Wow. Gitu. Dan lebih ngomongin bahasa Inggrisnya, lebih banyak share masalah keilmuan bahasa Inggrisnya, juga sambil cari pasangan hidup. Pendamping hidup. Bagi yang mau ya hubungi nomor di bawah ini, oke? Bisa aja ya diselipin gitu. Terus nih, Sir, kan berarti udah hampir 4 tahun nih di Brilliant. So what do you think about Pare and also Brilliant? Pare dulu deh mungkin secara keseluruhannya. Kalau ngomongin tentang Pare, itu saya nggak bisa ungkapin dengan kata-kata. Cuma satu kata kalau saya pengen ngomongin untuk Pare. Apa itu? Amazing. Amazing. Menakjubkan. Mantap sekali itu. Karena kenapa ya? Ketika saya di Pare, saya banyak menemukan hal-hal baru. Entah dalam bentuk teman, dalam bentuk keilmuan, dalam bentuk cara saya sosialisasi sama yang lainnya. Oh, masalah peluang bisnis, masalah pandangan kehidupan ke depan, sharing satu sama lain, itu banyak banget ketemu di Pare gitu. Oke, kalau Brilliant? Kalau di Brilliant, I say thank you very much. I love you so much gitu. Karena di Brilliant ini yang ngajarin saya, oh belajar tuh gini, oh mengajar tuh gini, oh ketemu sama orang banyak tuh gini, oh cara menghadapi orang banyak itu gini, oh masalah pandangan kehidupan ke depan itu begini. Pokoknya kalau untuk Brilliant, makasih banget gitu. Gue cinta Brilliant gitu. Makasih Brilliant udah banyak ngajarin banyak hal gitu. Oke. Oke. Love. Makanya kalau kamu pengen kayak Mr. Alvin juga datang ke sini buruan ya. Oke. Oke nih, by the way Sir, mungkin ada yang pengen disampaikan buat yang lagi nonton nih dari Mr. Alvin. Coba-coba, bebas. Oke. Ini ada yang disampaikan kepada para penonton semua, khususnya bagi kalian yang ingin mempelajari bahasa Inggris. Saya sarankan dari sekarang banyak-banyak nonton
film atau video ataupun podcast yang lain sebagainya yang menggunakan bahasa Inggris. Diasah aja, entah di rumah, entah di lingkungan sekolah ataupun di tempat lainnya. Dan saya saranin lagi kalau pengen lebih mendalami lagi bahasa Inggris, datang aja ke Brilliant English Course. Sumpah di sini kalian udah ketemu partner, udah punya teman di kelas, udah ada tutor yang ngajarin kalian, udah juga ada tutor di camp. Insya Allah itu udah ngebantu banget untuk improvisasi bahasa Inggris kalian gitu. By the way sekarang gua tinggalnya di camp Seno VIP Putra, camp 9. VIP gitu. cowok nih. Enakan Seno. Generasi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nonton by the way, nonton ya. Oke, by the way, thank you so much sir for joining us and sharing your stories. Mulai dari member 2019 sekarang udah jadi tutor, ya kan? Thank you very much. So ini guys Mr. Alvin. Jadi kalau kamu nanti ke Brilliant pasti bakalan ketemu sama Mr. Alvin. Oke, by the way, thank you for watching this video and I hope that you guys are enjoying this video. Do not forget to click subscribe button over here, terus juga nyalain lonceng notifikasinya biar kamu terupdate kalau kita upload video terbaru. Like dan komennya juga jangan lupa. Oke, thank you and see you in our next Jumber video. Bye.